Shalom, salam sade, salam hari Selasa. Hari ini salam agak pagi ya. Kemarin agak telat saya buat video, tapi hari ini agak pagian. Karena habis upload ini saya ada urusan mau keluar ya. Dan ntar sorean jam berapa baru pulang belum tahu, makanya saya pikir ya udah ini saya duluan upload video ya. Dengan kondisi market dailynya tadi nutup di 56,5, ada di sorong balik ya. Kemarin sempat ngedrop sampai di 54,2 ya. Itu juga jualan dari Jerman, pemerintah Jerman jual BTC lagi, terus dia ngedrop. Tapi ya seperti yang kita katakan, kalau CJS mau makan buangannya, ternyata saya rasa CJS yang makan ini. Jadi dia sorong balik, hijau balik ke 56. Tadi dailynya nutup di 56,7, boleh tuh ya. 56,7 dia ada ini dailynya. Boleh sih, berarti benar saya rasa ada ditahan market sama CJS ya. CJS biasanya CS-nya sama si CZ itu, walaupun CZ ya karena sasaran dia jarang dia nggak tampil di depan lagi gitu kan. Tapi saya rasa si CJS ada inilah, udah kontak sama si CZ kan, ini kita tahan market ya. Nah, mungkin gitu ya, ini kita bikin skena. Tapi yang jelas buangan Jerman langsung ada pantulan balik ya, itu saya rasa itu dimakan, buangannya dimakan sama si JS. Bagus juga lah kalau gitu ya kan. Dan juga BTC dominance agak turun dibanding kemarin ya. Ini saya buat video market cap di 2 triliun,08, agak naik 3,3%. Volume juga naik di 63%, volume naik ya. Boleh juga udah di 93,4 billion. Nah, bagusnya dominance turun. Kemarin 53,7, ini 53,5. Fear and greed masih sama kemarin ya. Masih di posisi fear di 37%. Ini saya buat video BTC di 56.796. Tadi barusan ada flash bentar ke 571 ya. Ini dia balik lagi ke bawah. Nah, ini market gitu. Baru ini buka pagi ini Asia market udah dikocok dikit tadi ya. Tapi kocokannya nggak tinggi, mungkin banyak yang trade pakai left tinggi, jadi dia cuma sorong ke 571, udah ada mungkin kena liquid dikit ya, yang left tinggi mungkin. Ini saya buat video posisi BTC di 56.789, Ethereum di 3.041 ya. Ethereum agak balik mantul 7%. Dengan ini ya, berita Fidelity ajukan ETF spot ETH ya. BNB juga ada naik 7,5% di 510 dolar. Solana juga ada naik 7%-an, mantul balik dari kemarin ya, dia drop. Ini mantul balik di 138, boleh lah ya. Agak enak, kelihatan lebih enak dari kemarin ya, karena juga dominance agak drop juga gitu ya. Nah, untuk kalau event semua mata tertuju mulai hari ini event sisi ini. Kemarin gua lumayan loh, gua pas ya saya main safe sih, pas sore itu udah dapat 150 pips, saya TP, saya sisain 30% profitnya, lihat jadi nggak. Tadi pagi wah lumayan juga dapatnya, sisa dari 30 itu masih lumayan loh ya. Syukurlah ada rezeki pembukaan di minggu ini Senin ya. Kemarin dapat lumayan.
Tapi hari ini saya belum masuk, saya takut agak volatile, saya tunggu nih. Biasanya kalau udah gini dia bisa aja nanti tiba-tiba agak hijau tebal dulu ya, atau dia drop. Lihatlah, saya tunggu momentum aja, lihat momentum. Hari ini saya belum masuk, saya lihat bisa aja nanti siang atau sore buka market dia bisa agak lebih hijau tebal. Di situ mungkin saya coba ambil short gitu ya. Atau dia misalnya nanti tiba-tiba merah agak ini, ya lihatlah, saya cari kayaknya bisa volatile ya. Hari ini mungkin bisa aja gold dimainkan volatile, jadi saya tunggu momentumnya gitu. Jadi saya belum masuk, dan semalam udah dapat lumayan profit pembukaan minggu ini lumayan ya. Nah untuk hari ini orang pada tertuju ya, pasti dia nunggu event malam ini mulai jam 9.15 tapi jam 10 lah, jam 10 si Jerome Powell testify, juga si Janet Yellen ya. Itu hari ini mungkin masih basa-basi, mungkin market juga ya agak yang Rabu agak ini dia Rabu si Jerome Powell testify lagi, speak dia. Itu di Rabu dia sampaikan ini annual report kayaknya. Ini mungkin yang ditunggu gitu ya, di Rabu ini gitu. Nah setelah itu juga Kamis CPI, makanya ini kemana arahnya kita lihatlah ya. Nah untuk saya tunggu momentum juga karena lihat kondisi ekonomi masih jelek lah ya. Raport data raportnya merah juga dengan geopolitik yang masih nggak nentu, maka gold ini bisa aja hijau lagi gitu, tiba-tiba hijau lagi karena kalau kita lihat ini kan dia menguat kemarin juga ya. Dilihat dari Eropa, pemilu di UK si ini udah kalah, si Sunak ya, Rishi Sunak kalah sama partai buruh, partai ini 14 tahun histori akhirnya menang balik ya karena banyak yang kecewa dengan ini. Nah untuk UK masih agak ini baik, kemenangan ini dia transisi kata soft, kayaknya nggak mas. Nah yang ribut ini Prancis juga lebih nggak jelas ya, lebih nggak jelas, mana dia udah mau Olimpik lagi. Itu pemilunya si incumbent Emmanuel Macron kalah sama ini ya, sayap kiri ya. Tapi kemenangan juga nggak besar dari sayap kiri, memang mereka kuasai parlemen. Satu lagi ini yang sayap kanan juga lumayan kursinya di parlemen. Nah ini ada ketidakstabilan juga ya, dimana perdana menterinya yang baru nggak lama jadi juga kemarin itu announce kalau nggak di ini dia bisa aja mengundurkan diri. Tapi kalau untuk kestabilan bisa juga dipanggil balik aktif. Jadi ada ketidakstabilan sekarang mereka ya di kabinet, di parlemennya. Nah ini juga salah satu faktor. Ini biasanya gini-gini juga emas agak ini ya. Ini kemenangan demonstrasi juga, yang merayakan kemenangan, terus yang demons juga bentrok, juga yang demonstrasi tanpa izin juga dipukul mundur sama polisi. Jadi semrawut juga, dimana dia mulai ke polisi. Ini juga Ivel gimana dia nangani ini semrawut ini. Nah di sini emas yang agak ngaruh dengan isu-isu begini, maka saya lihat momentum, nanti lihat ini sambil ikut news ya untuk gold. Tapi kalau dia nggak gimana ya hari ini harusnya, andai kata dia agak hijau, biasanya sebelum mereka speak gold harusnya agak merah gitu ya, tergantung sih. Tapi kalau mereka
Hari ini si Jerome sama Yellen kayaknya dia nggak berani gimana ini juga ya, mungkin masih inilah. Mungkin ya untuk hari ini dolar saya buat video posisi di 104,6, hampir sama seperti kemarin, dia nggak gimana ya, bisa aja andai kata kalau si Yellen sama si Jerome dia agak ngomong bagus ya kan, mungkin dolar agak menguat, nah emas bisa agak drop. Tapi hari ini yang jelasnya kalau posisi begini untuk kripto masih nggak aman ya, untuk kripto belum gimana ya, karena kedua itu nggak support ke kripto mereka dua itu ya. Jadi makanya hari ini masih kalau suruh saya trade kripto nggak dulu ya, lihat ini lumayan saya swing, saya kejemput si Tia kemarin, gua pikir ya udah biarin dulu lah si Tia, nggak taunya dia mantul lumayan. Ya udahlah, TP dulu lah si Tia ya, sekali aja saya sekali DCA aja udah ada dapat dikit lah, akhirnya dapat dikit si Tia. Ya udah sempet haul lumayan kemarin, sempet DCA sekali dia drop ya, akhirnya dia lumayan mantul ya, bolehlah ada sedikit ya, satu koin yang swing sangkut udah balik dapat cuan tipis. Ya udahlah, kondisi market gini ya, paling lihat lagi nggak trade. Saya sebenarnya kalau hari ini mau trade justru saya pengen short gitu ya. Tadi agak telat sih, belum ini, cuma mau buat video saya lihat sempat ke 571, saya pikir ini kalau apa saya mau short dulu, saya pikir dia akan belum saya buat, belum masuk, udah pas mau buat video udah drop balik gitu ya. Ya lihat nanti lah. Kalau dia ke 57 something lagi ya mungkin di situ saya ambil sedikit posisi short gitu ya. Karena market saya rasa masih posisi sideways di situ, bisa aja di 55 56, di range 55 sampai 57-an something gitu. Di range itu dia main mungkin. Untuk dengan event ada Fed speak, si Jerome Powell sama nanti CPI ya, mungkin masih di range sana di ini, di hall. Kemarin ada yang tanya kok possible nggak ke 47 ya, market bisa aja tapi agak sulit saya rasa kalau udah ada yang mau nahan gitu kan, kayak si Justin Sun ya kan, seperti yang bilang kalau Jerman buang barang dia makan ya, berarti mereka mau nahan market. Nah mereka ini kan ada dana ya kan, nah pokoknya kalau yang ada dana mau nahan market ya oke, market ya, makanya saya bilang kemarin paling mungkin ke apa, ke 52 buangan, ternyata buangan kemarin sampai 54,2 udah mantul balik ya, mudah-mudahan tetap ada yang nahan lah ya, sambil nunggu ini kita harap dominance turun lagi lah altcoin biar bisa lebih recovery. Itu sih pembahasan di hari ini ya, Selasa. Biasanya kalau ada event gitu agak hati-hati volatile-nya ya market ya. Jadi kalau dia volatile mending kita tunggu momentum dia sorong ke atas, kita masuk di situ. Pasti dia ke bawah lagi kalau volatile kan. Nah kalau dia buang ke bawah, nah di situ kita serok juga, harap pantulan lagi cepet. Jadi gitu sih ya. Biasanya kalau ada event-event begini sering sekali bandar itu volatile ya. Jadi yang mending kita tunggu momennya gitu. Oke. Ya simple aja video di hari Selasa ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.